11 MIPA 1. Saya Salsabila Putri nomor urut 31. Saya Husnul Hatimah Fadila nomor urut 16. Saya Hairunisa Syakira nomor urut 15. Saya Nadia Laila Zafira nomor urut 25. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan percobaan resonansi menggunakan gelas kaca. Yuk simak videonya. Oke teman-teman, di depan saya sudah ada 4 gelas air yang jumlah airnya berbeda-beda. Gelas pertama full air, gelas kedua 3/4 air, gelas ketiga 1/2 air, dan gelas keempat 1/4 air. Pertama-tama kita celupkan 3 ruas jari ke dalam air, kemudian putar di sekeliling gelas. Kita lakukan hal yang sama pada gelas kedua, ketiga, dan keempat. Nah, berdasarkan percobaan tadi, kita dapat mendengar bahwa gelas kedua suaranya lebih nyaring dari gelas pertama. Gelas ketiga suaranya lebih nyaring dari gelas kedua dan pertama. Dan gelas keempat suaranya lebih nyaring dari gelas ketiga, kedua, dan pertama. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya. Jadi, pada percobaan tadi kita dapat mendengar bahwa bunyi yang dihasilkan dari keempat gelas ini itu berbeda. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena ada perbedaan kolom udara pada setiap gelas. Pada percobaan pertama di gelas yang berisi penuh dengan air, tidak terdapat kolom udara, sehingga bunyi yang dihasilkan terdengar berat dan lemah. Pada percobaan kedua yang berisikan 3/4 air, terdapat kolom udara yang lebih besar daripada percobaan pertama, sehingga bunyinya terdengar lebih nyaring. Begitu pula pada gelas ketiga yang berisikan setengah air. Terdapat kolom udara yang lebih besar daripada gelas yang berisikan 3/4 air dan gelas yang berisi penuh oleh air, sehingga bunyinya lebih nyaring daripada gelas pertama dan gelas kedua. Lalu, pada gelas terakhir yang berisikan 1/4 air atau airnya paling sedikit, bunyinya lebih nyaring daripada ketiga gelas sebelumnya karena kolom udaranya lebih besar daripada ketiga gelas sebelumnya. Jadi, pada percobaan tadi, kita menyentuh gelas yang berisikan air. Saat kita menyentuh gelas, akan timbul getaran dan udara dalam kolom udara akan ikut bergetar. Peristiwa yang terjadi pada udara dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Dan pada percobaan tadi, dilakukan pengurangan air di setiap gelas. Tujuan dari pengurangan air tersebut adalah agar ukuran kolom udara di tiap gelas berbeda. Dan perbedaan kolom udara itulah yang menentukan lemah kuatnya bunyi atau nyaring tidaknya bunyi yang dihasilkan dari tiap gelas. Lalu, apa hubungan percobaan ini dengan resonansi? Itu akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, seperti yang kita ketahui, resonansi adalah getaran pada benda yang diakibatkan oleh getaran pada sumber bunyi. Yang menjadi getaran pada percobaan kali ini adalah udara yang berada pada dalam gelas dan sumber bunyinya yaitu gelas yang disentuh. Dari percobaan yang telah dilakukan tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa peristiwa yang telah dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Maka dari itu, kolom udara mempengaruhi besar atau kecilnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin besar kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan semakin besar dan nyaring. Sebaliknya, semakin kecil kolom udara yang ada, maka semakin berat dan semakin lemah frekuensi bunyi yang dihasilkan. Itulah tadi percobaan resonansi dengan menggunakan gelas kaca. Terima kasih. Ada yang penjemputku. Ayo pulang. Ayo.